Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Negara dan Konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrilian Putri Rahmayanti. Nama saya Hibatin Elviro. Nama saya Kayana Malina Rahma. Dan satu lagi teman kita yang tidak bisa hadir bersama kita, yaitu Anissa Najwa Sahab. Wait. A few moments later. Negara. Menurut Supriyanto tahun 2008, negara adalah suatu organisasi atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Menurut KBBI, konstitusi adalah ketentuan dan aturan ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Bentuk organisasi pada umumnya membentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang. Pembahasan yang ketiga tentang unsur-unsur negara. Unsur negara terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, masyarakat dan rakyat. Masyarakat dan rakyat adalah sekelompok individu yang tinggal di suatu wilayah negara dan berstatus sebagai warga negara. Mereka merupakan elemen penting karena tanpa rakyat, negara tidak dapat berfungsi. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dan konstitusi. Yang kedua, wilayah atau teritorial. Wilayah adalah tempat fisik atau geografis di mana suatu negara berdiri. Tanpa wilayah, suatu negara tidak dapat memiliki otoritas atau tempat untuk melaksanakan fungsinya. Yang ketiga, pemerintahan. Pemerintahan adalah lembaga atau pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kehidupan rakyat, menjaga keamanan, serta menjalankan undang-undang dan kebijakan negara. Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara dan menjaga kedaulatan negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain adalah elemen yang menunjukkan bahwa suatu negara diakui keberadaannya oleh komunitas internasional. Pengakuan ini penting agar negara tersebut dapat menjalankan hubungan internasional, melakukan perjanjian, dan ikut serta dalam organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pembahasan yang keempat tentang unsur-unsur konstitusi. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi, undang-undang dasar, atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang yang pertama, struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. Yang kedua, tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Yang ketiga, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Pembahasan yang kelima adalah tentang hubungan negara dan konstitusi. Hubungan negara dan konstitusi itu berhubungan sangat erat. Konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD Konstitusi. Merupakan salah satu kesatuan utuh di mana dalam pembukaan UUD 1945 tercantum dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Menurut Sri Sumantri,
Tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Konstitusi Republik Indonesia misalnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sudut bentuk negara, how good the modern constitution signs 1787 seperti Jaskan Dahlan Taib, Jazim Hamid, dan Nikmatul Huda menyebut 9 macam bentuk negara yang sekaligus menunjukkan bentuk-bentuk konstitusinya. 3 diantaranya adalah Spontaneous State, Revolutionary Constitution. Spontaneous State adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi. Dengan demikian, konstitusinya bersifat revolusioner. Sebagai contoh konstitusi seperti ini adalah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Prancis. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai hubungan negara dan konstitusi. Yang kedua adalah negotiated state. Negara ini didasarkan pada kebenaran relatif, bukan kebenaran absolut. Keputusan politik dicapai melalui diskusi dan negosiasi di parlemen, yang menjadi ciri utama dari parliamentarian constitution, di mana parlemen berperan sebagai forum utama dalam mencapai konsensus. Yang ketiga, derivative state. Negara ini mengadopsi neo-national constitution, yaitu konstitusi yang dipengaruhi oleh pengalaman negara-negara lain, khususnya yang terjajah. Nasionalisme di sini lahir dari proses akulturasi akibat kolonialisme, seperti yang terlihat pada negara-negara seperti Indonesia, India, dan Vietnam. Oh ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I used to think that I